Jadi kalau kita mengucapkan kata-kata baik itu akan semakin banyak masuk ke dalam hati kita. Nah, perkataan jelek itu berarti kita masukkan ke sini. Makanya zikir itu cara kita memperbaiki hati kita, lisan. Makanya orang yang perkataannya buruk, Pak, hatinya pasti kotor. Betul atau tidak? Makanya kalau ngelihat orang perkataannya kok pedes, oh berarti orang ini hatinya lagi nggak baik-baik. Orang ini kok yang dikeluar dari mulutnya kok baik, ketahuilah orang ini hatinya begitu damai. Hatinya begitu happy, begitu bahagia. Jadi kalau ada orang yang keluar kata-kata buruk, itu menunjukkan bahwa dia hatinya sedang tidak baik-baik saja, hatinya sedang sempit. Maka kenapa zikir itu kemudian cara kita melapangkan hati. Tapi kalau kita gara-gara dia nih saya kena flu nih, gara-gara dia nih saya kena covid nih, gara-gara dia nih dagangan saya jadi nggak laku nih, gara-gara dia nih jabatan saya nggak naik, gara-gara dia nih saya kurang laris, terus kebencian kita akan banyak sekali. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, la ilaha illallah, hati kita akan lapang. Oh, ini dari Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka zikir dalam sulit adalah cara kita untuk mendapatkan dan menemukan solusi dalam kesulitan itu. La ilaha illa anta. Waktu kita sulit, ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa memberikan solusi kecuali Engkau. Nah, itu akan membuat hati kita jadi tenang. Coba saya ingin kasih analogi. Kalau ada seseorang, semoga Allah menyelamatkan kita, dibacok oleh begal, dan sipulan korban ini luka. Begalnya kabur, pisau begal itu terjatuh. Saya mau bertanya jamaah sekalian, korban yang kena bacok tadi marah sama begal atau marah sama pisau? Halo? Pisaunya jatuh kan tadi? Begalnya kabur. Dia akan marah sama pisau atau marah sama begal? Ayo, begal atau pisau? Begal. Kenapa? Karena pisau ini adalah alat yang dipakai oleh begal. Aneh kalau kita maki-maki itu pisau, dasar pisau sial, pisau zalim, pisau jahat, aneh. Karena pisau ini hanya alat yang dipakai oleh begal. Betul ya? Nah, sekarang bayangkan sama-sama pisau, tapi yang pakai pisau ini dokter bedah yang sedang membedah pasiennya. Kira-kira marah nggak sama dokter? Halo? Nggak akan marah kan? Kalau tadi sama pisau atau sama begal marah? Sama begal, jahat begal. Tapi nggak akan marah kita sama pisaunya. Nah, sekarang pisau digunakan oleh dokter bedah untuk kemudian membedah pasien yang tadi yang jadi korban tadi, dibedah lagi. Pertanyaan ini, pasien marah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang menggunakan pisau itu adalah dokter yang dia untuk mendapatkan ilmu membedah itu perlu kuliah sekian puluh tahun. Yang jamaah sekalian dan dimuliakan. Nah, kalau pisau tadi alat, maka orang-orang yang zalim kepada kita, manusia-manusia yang jahat kepada kita, manusia-manusia yang menzalimi kita hanyalah alat yang dipakai oleh Allah. Itu logikanya seperti itu. Jadi ada orang yang ngutang sama kita sampai sekarang nggak balik. Ada nggak yang begitu? Halo?
Banyak kelihatan ini wajah-wajah yang korban nih kelihatannya. Korban atau pelaku nih? Wajah-wajah korban sih kelihatan. Kita minjemin pengen nolong dia, dia udah sekian tahun nggak balik. Kira-kira bagaimana hati kita mau lapang kalau ngelihat ini kita tidak tauhid? Kita lihat, oh sialan si bulan ini, saya bantu. Kita melihat masalah ini, kita sandarkan kepada si pelaku tadi. Tapi kalau kita katakan si pelaku ini memang jahat, tapi dia dipakai oleh Allah untuk menegur saya, untuk mengingatkan saya, untuk mengajarkan saya agar tidak bakhil. Subhanallah. Gimana jadinya jamaah sekalian? Lebih lega? Lega nggak? Antum kalau ada pasien tadi yang saya analogikan dibedah oleh dokter, kira-kira setelah dia selesai dioperasi, dia bilang apa sama dokternya? Makasih. Kenapa? Karena dokter tadi membedah untuk menyembuhkan. Nah, tadi orang jahat tadi alat yang dipakai oleh Allah untuk mendidik kita, untuk melatih kita, untuk meningkatkan ya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lebih lapang dengan tauhid itu. Maka selagi masalah itu tidak kita hubungkan dengan tauhid, maka kita tidak akan pernah lega. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ada kejadian yang membuat kita sedih, membuat kita sakit hati, maka kita kaitkan dengan tauhid. Oh, orang yang nyakiti saya ini adalah orang yang dipakai Allah untuk kemudian menegur saya, untuk mengingatkan saya, untuk melatih kesabaran saya. Dia cuma alat yang dipakai oleh Allah. Subhanallah. Kira-kira tadi kalau begal pakai pisau membacok sama korban, korbannya ngomel-ngomel sama pisau, kira-kira kita bawa kemana tuh? Korban rumah sakit jiwa. Kenapa? Kok marahnya sama alat, marahnya sama yang make dong, betul nggak? Maka kalau kita melihat di alam semesta ini semuanya makhluk, la haula wala quwata illa billah, tak ada daya dan kekuatan kecuali jika dengan Allah. Maka artinya apapun yang terjadi pada kita itu kalau sudah terjadi pasti atas izin Allah. Nyambung ya? Nyambung atau jaka sembung nih? Halo? Saya mau tanya nih, di dunia ini ada faktor kebetulan nggak? Ada faktor kebetulan? Kalau ada yang mengatakan ada faktor kebetulan, berarti nggak ada Tuhan. Semuanya berarti bisa lepas dari kehendak Tuhan dan penglihatan Tuhan. Kalau kita meyakini bahwa alam semesta ini ada Tuhan, berarti segala sesuatu diketahui oleh Tuhan, diketahui oleh Allah dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum melihat istrinya, misalkan istri yang durhaka, kira-kira yang dilihat istrinya atau Allah yang ngirim itu? Halo? Sulit kita, aduh nyesal saya nikah. Tapi kalau kita bilang Allah telah memilih dia ini, mengizinkan dia ini untuk menjadi istri saya, pasti di sini ada hikmah dan maksud Allah. Itu bisa lega gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman. Orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kemusyrikan, jadi tauhid murni, mereka akan merasakan keamanan. Coba kita perhatikan waktu Nabi berada di Gua Thur bersama Abu Bakar.
Orang kafir sudah di mulut gua. Abu Bakar udah ketakutan. Bagaimana Nabi menenangkan Abu Bakar? Jangan sedih. Tuh, lihat tauhid. Allah bersama kita. Nabiullah Ibrahim berada di dalam api. Apa yang membuat beliau itu kemudian tenang? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah. Nabi Musa dikejar Firaun, kaumnya ketakutan. Apa kata Nabi Musa? Tidak akan bisa mereka menangkap kita. Sungguhnya bersamaku adalah Rabbku. Tuh, tetap dikembalikan ke tauhid. Minimal kalau kita tauhid, yang kita takutkan cuma berapa? Tauhid artinya apa? Berapa? Satu, wahid. Berarti kalau kita bertauhid, yang kita takuti cuma siapa? Ini. Berarti lawan tauhid apa? Syirik. Syirik itu berarti apa? Menduakan, mentigakan, menempatkan. Lawan dari satu, berarti bisa dua. Berarti kalau syirik kita 5, berarti kita takutnya kepada berapa banyak? 5. Kalau syirik kita 100, takut kita kepada berapa orang? Makanya banyak orang di sini takut sama bosnya, takut sama istrinya, terus takut sama siapa lagi? Banyak sekali ketakutan orang-orang. Nah, maka bertauhid itu menunjukkan bahwa kita cuma takut kepada Dia, kita cuma berharap kepada Dia. Kenapa? Karena segalanya bersumber dari Allah dan solusi berarti hanya ada pada Allah. Tauhid seperti itu. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara kita untuk bisa melapangkan hati adalah dengan zikrullah. Kalau tadi dengan tauhid, tapi bukan sekedar ucapan tadi ya. La ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan. Tapi ketika kita bilang la ilaha illallah, ini masalah dari Dia, gitu loh. Lewat si fulan, melalui pintu si fulan, bukan oleh fulan, tetapi lewat fulan. Kita pemahaman seperti itu. Nah, yang kedua, apa yang bisa membuat hati kita lapang? Zikrullah. Berzikir kepada Allah. Dan kita tahu ayatnya, cuma nggak tahu jamaah sekalian di sini praktek nggak nih? Karena ayatnya jelas kita sering dengar. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman yang hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir hati itu bisa tenang. Kenapa kok dengan berzikir hati bisa tenang? Ini Pak, anggota tubuh yang paling dekat dengan hati adalah lisan. Nih, langsung nyambung Pak. Langsung nyambung. Makanya yang menarik, kalau perkataan kita baik, itu langsung perkataan baik tadi Pak akan tertanam di hati kita. Kalau perkataan kita buruk, itu akan tertanam ke dalam hati kita. Makanya para ulama mengatakan lidah ini pintu masuk dan pintu keluar. Jadi kalau kita mengucapkan kata-kata baik itu akan semakin banyak masuk ke dalam hati kita. Nah, perkataan jelek itu berarti kita masukkan ke sini. Makanya zikir itu cara kita memperbaiki hati kita, lisan. Makanya orang yang perkataannya buruk Pak, hatinya pasti kotor. Betul atau tidak? Makanya kalau ngelihat orang perkataannya kok pedes, oh berarti orang ini hatinya lagi nggak baik-baik.
Orang ini kok yang dikeluar dari mulutnya kok baik. Ketahuilah orang ini hatinya begitu damai, hatinya begitu happy, begitu bahagia. Jadi kalau ada orang yang keluar kata-kata buruk, itu menunjukkan bahwa dia hatinya sedang tidak baik-baik saja, hatinya sedang sempit. Maka kenapa zikir itu kemudian cara kita melapangkan hati. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan nanti baca surat Al-Hijr ayat 97. Kata Allah kepada Rasulullah, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Wahai Muhammad, aku tahu hatimu sempit gara-gara perkataan orang kafir itu. Apa kata Allah memberikan solusi? Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah wahai Muhammad, wa bihamdika, dan ucapkanlah alhamdulillah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Atau kalau mau dipecah, subhanallah alhamdulillah. Walaupun nanti ada filosofisnya. Filosofisnya apa? Subhanallah artinya apa jemaah? Maha suci. Berarti yang suci cuma siapa? Hah? Allah. Berarti selain Allah suci atau tidak? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan nanti baca surat Al-Hijr ayat 97. Kata Allah kepada Rasulullah, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Wahai Muhammad, aku tahu hatimu sempit gara-gara perkataan orang kafir itu. Apa kata Allah memberikan solusi? Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah wahai Muhammad, wa bihamdika, dan ucapkanlah alhamdulillah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Atau kalau mau dipecah, subhanallah alhamdulillah. Walaupun nanti ada filosofisnya. Filosofisnya apa? Subhanallah artinya apa jemaah? Maha suci. Berarti yang suci cuma siapa? Hah? Allah. Berarti selain Allah suci atau tidak? Tidak. Selain Allah itu tidak sempurna. Ini yang membuat kita kemudian memaklumi, lapang kita. Ada filosofisnya. Tapi lebih dari itu jemaah sekalian, perhatikan ini. Hati ini ketika dibombardir atau dihujani dengan zikir, apa yang terjadi? Hati ini akan melapang. Subhanallah, 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 subhanallah. Hati ini makin melapang seperti ini. Kalau nggak zikir, begini nih hati ini. Allah berfirman dalam surat Thaha, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari zikir, aku jadikan kehidupannya sempit. Maksudnya apa? Kaya tapi merasa kurang terus. Makanya kita lihat betapa banyak orang-orang yang korup itu bukan karena duitnya dikit. Duitnya banyak tapi kurang, sempit. Dia padahal makan gajinya itu udah nggak akan habis, tapi karena sempit. Lihat bagaimana orang yang selingkuh bukan istrinya tidak cantik. Cantik sekali, bahkan heran kok selingkuhannya kok jelek banget. Kok bisa selingkuh sama yang lebih jelek? Hatinya dibuat sempit. Kenapa? Berpaling dari Allah. Makanya kita itu, zikir itu kebutuhan kita jamaah sekalian. Berarti tadi apa? Tauhid. Tauhid dalam artian pemahaman tadi. Semua datang dari Allah. Melewati sipulan, cuma lewat sipulan, pintunya saja dia, tapi semua datang dari itu. Konsep tauhidnya seperti itu. Yang kedua, zikrullah, aplikatif. Makanya seberapa luas hati kita, seberapa banyak jumlah zikir kita. Kalau zikir kita banyak, hati kita tuh akan meluas. Dan di hari itu jamaah sekalian, kita jauh lebih mudah menghadapi masalah kehidupan, demi Allah.
Tapi di hari di mana kita tidak berzikir, masalah kecil pun bisa membuat terbakar emosi kita. Nah, saya pikir di zaman yang menurut saya tantangannya luar biasa di hari-hari ini, betul nggak? Halo? Baik secara ekonomi, cuaca, tuntutan di kantor, bagaimana anak-anak kita mau kuliah. Waduh, ini kelihatannya kalau kita tidak lapang hati bisa down gitu. Maka kita perlu